Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL preparation ya. Jadi untuk hari keempat dan seterusnya nanti yang akan menghandle kelas kita bersama itu adalah saya ya. Karena sebelumnya Mr. Chandra itu menggantikan saya yang berhalangan hadir kayak gitu. Jadi untuk hari keempat dan seterusnya nanti akan teman-teman akan belajar sama saya gitu. Jadi di hari keempat ini nanti kita akan belajar bentuk kalimat yang unik, teman-teman, namanya inversion. Nah, kalau di hari pertama sampai hari ketiga kan teman-teman juga sudah belajar mengenai kalimat, right, atau sentence. Yang mana di hari pertama teman-teman belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Kemudian di hari kedua teman-teman belajar mengenai penggunaan kata hubung atau conjunction. Nah, conjunction itu muncul ketika subjek predikat di kalimat nanti kalau lengkap itu nanti lebih dari satu. Jadi subjek predikat dan subjek predikat di kalimat itu boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Syaratnya kalau dia ada dua subjek predikat itu harus dihubungkan dengan conjunction seperti itu. Kemudian di hari ketiga teman-teman ketemu sama materi tambahan yaitu menentukan eh, apakah di soal itu apakah di jawaban juga kalau ada verb yang akhirannya ed itu verb 2 atau verb 3 ya kan? Karena kalau verb 2 teman-teman berarti itu adalah predikat, tapi kalau verb 3 dan dia berdiri sendiri itu bukan predikat. Nah, hari ini kita belajar lanjutan dari sentencing atau tentang kalimat ya, tapi hari ini kita belajar tentang bentuk kalimat yang unik namanya inversion seperti itu. Nah, inversion itu apa? Tapi sebelumnya mungkin sebelum kita lanjut ke inversion, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? So far so good. Jadi nanti kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, feel free to ask anything, oke? Jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun silahkan ditanyakan. Jangan menunggu saya selesai menjelaskan, nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman ada kepikiran bertanya, tanyakan ya. Karena kalau nggak ditanyakan segera nanti takutnya lupa. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai inversion. Apa sih inversion itu? Jadi inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya teman-teman belajar kalimat itu urutannya adalah subjek baru predikat. Nah, kalau di inversi ini nanti urutannya dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, untuk penggunaan inversi ini di bahasa Inggris sehari-hari itu sebenarnya teman-teman sering mendengar penggunaan bentuk kalimat inversion ini. Terutama yang sering dipakai adalah di kalimat tanya, ya. Nah, misalnya saya punya kalimat positif seperti ini. Ini cara penginversi juga, teman-teman. Misalnya ada kalimat berbunyi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Jadi Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, ini nanti kalau dijadikan kalimat tanya, itu kan bukan auxiliary, teman-teman. Maksudnya predikatnya itu berupa to be yang berdiri sendiri, itu nanti langsung pindah sebelumnya subjek saja. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kemudian titiknya diganti jadi tanda tanya. Ya, nanti kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak dari akuntansi dan pembukuan? Seperti itu. Kemudian kalau misalnya predikatnya itu bukan berupa to be, teman-teman, yaitu berupa kata kerja yang punya arti. Misalnya, Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, ini kalau diartikan, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya di situ ada predikat invented, teman-teman. Ini nggak bisa langsung dipindah di sebelumnya subjek seperti is, ini nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kenapa kok nggak bisa? Karena invent itu artinya menemukan. Dia butuh objek, ya. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kata benda setelahnya itu pasti objek, teman-teman. Nah, nanti kalau invented ini kita pindah di paling depan sebelumnya subjek, nah nanti subjeknya jadi objek. Seperti itu. Makanya nggak bisa langsung dipindah semuanya sebelumnya subjek. Kalau kata kerja itu punya arti ya, pokoknya selain to be seperti itu. Itu nggak bisa langsung. Nah, terus bagaimana cara menginversi kalau predikatnya bukan berupa to be?
Nah, jadi kalau ada verb tunggal seperti ini, verb tunggal itu verb yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, teman-teman. Misalnya ada verb 1, ada juga verb 2, sama verb SIS. Ini adalah jenis 3 kata kerja yang termasuk verb tunggal. Jadi mereka berdiri sendiri sebagai predikat. Nanti kalau predikatnya berupa verb 1 itu sebenarnya di dalamnya ada peleburan auxiliary verb, teman-teman. Yaitu dari auxiliary do ketemu dengan verb 1. Nah, itu digabung jadinya verb 1 itu sendiri. Kalau verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did, ya. Sorry teman-teman, tulisan saya Calibri, saya nggak bisa nulis Times New Roman ya, maaf. Did kemudian gandeng dengan verb 1. Jadinya adalah verb 2. Nah, verb SIS itu juga peleburan dari auxiliary does ketemu dengan verb 1. Jadinya verb SIS. Nah, karena invented ini dia adalah verb 2, ya, maka nanti kalau dijadikan atau diinversi atau dijadikan kalimat tanya jadinya did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind. Terus diikuti koma. Sorry kok koma tanda tanya maksud saya. Nah, ini kalau diartikan, apakah Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Seperti itu. Jadi tetap verb satunya itu di setelahnya subjek ya. Kalau kalau predikatnya itu dia tunggal dan dia punya arti, terutama dia punya butuh objek maksud saya. Seperti itu. Nah, Sir, bagaimana kalau predikatnya itu sudah memiliki auxiliary terpisah? Contoh kalimatnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan predikatnya itu ada auxiliary was ya, diikuti oleh verb 3 yaitu brought, seperti itu. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, kalau ada predikatnya sudah ada auxiliary-nya seperti ini terpisah, maka nanti kalau mau diinversi cukup auxiliary yang paling depan, teman-teman, itu dipindah sebelumnya subjek ya. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Jadi ini adalah caranya menginversi ya, teman-teman. Jadi tergantung bentuk predikatnya. Nah, sayangnya bentuk kalimat tanya itu tidak keluar di soal structure TOEFL ITP. Saya ulangi lagi, jenis inversi ini atau jenis inversi kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL ITP. Teman-teman nggak akan pernah menemukan soal structure TOEFL ITP yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran tanda titik, teman-teman. Ya. Nah, terus kapan kita menggunakan inversi di soal TOEFL ITP, structure TOEFL ITP. Nah, ada 6 penanda, teman-teman. Kita membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek di TOEFL ITP, yaitu yang pertama, ketika ada there di paling depan, alias di sebelumnya subjek, ya. Kemudian yang kedua, adanya keterangan tempat yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Kemudian yang ketiga, ketika ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, kalau beberapa buku ini ada yang nyebutnya negative word, ada juga yang menyebutnya negative expressions, bebas teman-teman. Intinya kalau saya lebih senangnya menyebutnya negative adverb, ya. Keterangan yang maknanya itu negatif dipindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang keempat, ketika ada perbandingan, yaitu more than, caranya kita bilang lebih dari. Ya. Kemudian yang kelima itu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Terus dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma. Dan yang terakhir adalah kasus di conditional sentence atau kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu kita hapus. Nah, nanti if-nya diganti jadi auxiliary seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya. Oke, kita bahas dulu penggunaan there. Jadi there itu umumnya tempatnya adalah di belakang, ya teman-teman. Contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator yang besar hidup di sana atau tinggal di sana. Nah, tapi kalau misalkan there pindah di paling depan dan nggak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Ya, jadi predikatnya memisahkan keterangan there itu sama subjeknya. Jadinya nanti there lives a big alligator. Nah, itu predikatnya adalah lives, subjeknya adalah a big alligator. Ya, jadi kalau teman-teman nanti menemukan ada titik-titik kok di tengah-tengah kalimat dan kita butuh subjek predikat, teman-teman cek dulu sebelumnya ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi.
Jadi nanti pilih jawaban yang bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek seperti itu ya. Nah, tapi ini ada pengecualian, teman-teman. Jadi kalau misalnya walaupun ada there di paling depan, tapi kalau subjeknya itu berupa kata ganti atau pronoun ya, yaitu I, you, they, we, he, she, it. Nah, inversi jenis ini tidak berlaku. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, atau it, inversi jenis ini tidak berlaku. Oke. Nah, contohnya seperti ini. I work there. Itu subjeknya pakai I ya. Saya bekerja di sana. Nah, kalau there pindah ke depan sendiri, itu tetap there I work. Bukan there work I. Seperti itu. Tapi tetap there I work. Ya, jadi karena subjeknya I, you, they, we, she, it. Oke. Kemudian penanda inversi kedua, teman-teman. Ketika ada keterangan tempat. Nah, kalau ada keterangan tempat pindah sebelumnya subjek dan nggak ada komanya, itu nanti menjadi penanda inversi. Oke. Nah, ini contoh kalimat yang urut dulu. Jadi subjek predikat dulu, yaitu a massive shark lives in that trench. Kalau diartikan seekor hiu yang besar hidup di dalam palung itu. Nah, kalau ada keterangan di dalam palung itu kan keterangan tempat, teman-teman. Itu kalau kita pindah sebelumnya subjek massive shark dan nggak dikasih koma setelahnya, subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya nanti diinversi. Oke, jadinya in that range lives a massive shark. Seperti itu. Di palung itu hiduplah seekor hiu yang besar. Seperti itu. Kemudian penanda ketiga yaitu negative adverb atau keterangan-keterangan yang maknanya negatif. Nah, ini ada banyak, teman-teman. Contohnya misalnya kita punya seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, biasanya hardly ever ya. Nah, ini artinya sama semua. Artinya adalah jarang. Oke. Dan kalau teman-teman menemukan ini di sebelumnya subjek tanpa ada koma, maka subjeknya nggak mau ketemu. Oke. Contohnya ini yang urut dulu, yang tempatnya bukan di sebelumnya subjek dulu. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, tapi kalau seldomnya ini kita pindah sebelumnya I dan nggak dikasih koma, maka nanti I-nya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadinya seldom do I have lunch at work. Nah, di situ ada do sebelumnya subjek I. Itu auxiliary bagian dari predikat have. Seperti itu ya. Artinya sama. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly yang artinya jarang tadi, ada lainnya juga. Contohnya yang lain adalah only. Nah, kalau ada keterangan teman-teman, misalnya in apapun, boleh in apa, for apa, dan seterusnya. Pokoknya kalau ada keterangan, sebelumnya itu ada only-nya. Nah, keterangan itu jadi negatif. Oke, dan kalau tempatnya di sebelumnya subjek, itu nanti menjadi penanda inversi. Ya. Kemudian ada juga little, sedikit, never, tidak pernah, at no time, sama, nggak pernah. Kemudian not once, sama sekali, tidak pernah juga. Ya. Nah, contoh kalimatnya adalah we can find the natural habitat of polar bears only in Arctic. Nah, kita bisa menemukan habitat alami dari polar bear atau beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, ini kalau di inversi only in the Arctic itu kita pindah di sebelumnya subjek dan gak ada komanya, itu nanti subjek predikat dibalik. Jadinya only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu kalau kita lihat sebelumnya subjek we itu ada auxiliary can ya. Kemudian diikuti verb yaitu find di setelahnya subjek we. Nah, ini ada inversi, teman-teman. Karena ada penanda ketiga yaitu negative adverb yang pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Kemudian berikutnya kita masih punya lagi. Contohnya ada under no circumstances, tapi ini dipakainya di ini ya, teman-teman. Di speaking biasanya. Under no circumstances itu dipakainya di speaking. Kemudian ada juga on no condition. Pokoknya artinya sama kayak under no circumstances. Pokoknya. In no way, nggak mungkin. Not only bla 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 but subject predikat. Biasanya ada also-nya. Jadi but also subject predikat. Kemudian ada juga no sooner than. Nah, ini juga penanda inversi ya. Contohnya adalah you should not open the box. Nah, not di sini menjelaskan should ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya diinversi, ini artinya kamu tidak boleh membuka kotak itu gitu ya. Nah, ini kalau diinversi, not-nya mau dipindah ke depan. Nah, not ini nggak bisa langsung pindah sendiri ke depan, teman-teman.
Ya not itu hanya bisa menjelaskan kata lain. Dia bukan keterangan yang kayak keterangan tempat atau keterangan waktu, beda ya. Dia nggak bisa kita hanya bilang not gitu aja nggak bisa. Dia harus not apa? Misalnya not me. Misalnya ya contohnya bukan aku gitu. Nah, maka kalau dia mau pindah ke depan, kita carikan kata atau keterangan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Jadinya, under no circumstances should you open the box. Nah, tapi ini dipakainya di speaking aja, teman-teman. Ya, pokoknya kamu nggak boleh membuka kotak itu, artinya seperti itu. Kemudian nomor 4, sorry, lanjutannya dulu ya, lanjutannya dulu. Ada nowhere, kemudian not until yang dia ini preposisi atau atau conjunction teman-teman, maka harus diselesaikan dulu. Dan ini paling sering di TOEFL ya. Not until ini paling sering keluar di TOEFL. Kemudian ada no longer dan yang terakhir adalah conjunction nor. Conjunction nor ini kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya nor ini harus dibalik teman-teman. Jadinya predikat dulu baru subjek. Nah, untuk contohnya saya pakai yang not until yang paling sering di TOEFL, teman-teman. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Tidak sampai abad ke-20, Great Sphinx of Giza itu diangkat sampai kelihatan gitu ya. Maksudnya bisa dikeluarkan untuk dipamerkan atau diperlihatkan seperti itu. Nah, ini nggak perlu dihafal ya, teman-teman. Silahkan difoto dulu layarnya atau di screenshot boleh. Mungkin sambil kalau ada pertanyaan, sambil menunggu teman-teman yang memfoto, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya teman-teman, no question, so far so good. Kalau gitu kita lanjut ke penanda keempat. Sebentar, sepertinya Sir nanti PPT-nya ada dibagi kah? Ya, nanti jadi teman-teman nanti akan saya kirimkan link ya. Setelah kelas itu akan setiap kelas saya kirimkan link. Di link itu ada teman-teman bisa mendownload latihan soal, kemudian PPT, kemudian apa lagi? Latihan soal, PPT, kemudian ada 3, saya lupa satu lagi. Kemudian ya, yang pasti itu ya, ada latihan soal, setiap folder itu misalkan hari pertama ya itu PPT hari pertama sama latihan soal hari pertama, seperti itu. Kalau recording nanti saya upload ke YouTube ya, teman-teman. Oh ya, untuk latihan soal yang saya share di Google Drive itu juga ada pembahasannya. Untuk pembahasannya itu juga ada di YouTube saya juga. Nanti akan saya kirimkan setelah kelas. Pokoknya rekaman rekaman kelas sama link untuk pembahasan soal-soal tersebut. Jadi selain teman-teman bisa latihan, teman-teman nanti juga bisa tahu salah benernya yang mana dan kenapa kok itu salah, kenapa kok itu benar, seperti itu. Ya, pembahasan kunci jawaban. Jadi sekalian kunci jawabannya, sekalian sama pembahasannya. Cuman mungkin di awal-awal itu ada pembahasan sedikit, teman-teman. Jadi kayak review materinya di kelas, misalkan kunci jawaban chapter 2. Nah, nanti mungkin akan sedikit pembahasan tentang conjunction, itu di-skip nggak apa-apa. Di-skip, skip, itu nanti di belakang baru ada pembahasan untuk latihan yang ada di apa namanya? Di Google Drive yang teman-teman nanti bisa diakses. Terus ada juga kamus nanti saya kasihkan link buat teman-teman dan kamus itu sangat penting teman-teman karena di situ apa namanya? Lengkap banget pokoknya. Cuman yang nggak ada mungkin bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan Google Drive yang ada di free group kah, Mister? Bukan. Jadi ya ini karena mohon maaf ya teman-teman, karena kemarin itu ada masalah sedikit tentang penjadwalan. Sebenarnya masalahnya di saya karena selain di Kingdom saya juga mengajar sendiri di luar. Nah, sebenarnya jadwal saya kan kalau malam jam 7, di Kingdom jam 7 karena hari apa nah bulan puasa kan ada traweh. Nah, sedangkan jam 8 itu saya ada kelas di luar jadwal saya, jadi tabrakan gitu. Terus saya liburkan, akhirnya saya ganti setelah Lebaran. Nah, ternyata molor 3 hari. Akhirnya diganti sama atau di cover sama Mr. Chandra ya untuk 3 hari pertama. Nah, sebenarnya kalau saya cover itu nanti dari awal akan saya kasihkan link untuk pembahasan soal, sorry ya pembahasan soal terus recording itu saya kasihkan di grup setiap setelah kelas seperti itu. Jadi beda Google Drive-nya beda ya teman-teman. Kemudian kalau place itu only pakai that. Kalau keterangan tempat maksudnya ya, itu only pakai that. Only pakai that.
Sebentar, only pakai that. Maksudnya gimana, Mister? Mungkin bisa dijelaskan, Mister. Untuk only pakai that itu kalau please maksudnya gimana? Mungkin bisa dirinci karena saya masih bingung dengan pertanyaannya. Bisa di-unmute nggak apa-apa? Udah saya ini. Sebentar. Kalau please itu only pakai that. Only pakai that. Sebentar. Ini saya bingung beneran. Only pakai that. Oke, atau nanti kalau misalnya di akhir nggak apa-apa ya, tanyakan di akhir ya. Nanti bisa dirinci untuk pertanyaannya. Mohon maaf saya masih bingung dengan pertanyaannya kayak gitu. Nah, ini nggak perlu dihafal, teman-teman, karena menurut saya hafalan bukan belajar ya, menurut saya. Karena saya udah lama belajar bahasa Inggris, ketika hafal pun hafal rumus, hafal vocab, itu kalau dari hafalan bakal hilang, nggak tahu fungsinya kayak gitu. Tapi kalau kita memahami, nah memahaminya gimana? Hajar latihan. Di Google Drive yang nanti saya kirim ke teman-teman itu ada banyak sekali latihan, oke? Nah, kita lanjut ke penanda keempat untuk membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek, yaitu ketika teman-teman menemukan ada more than. Nah, tapi untuk penanda keempat ini lebih fleksibel, teman-teman. Jadi dia boleh dibalik, boleh tidak, ya. Jadi more than caranya kita bilang lebih dari, contohnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada atau dibandingkan planet kita. Kalau teman-teman lihat di setelah kata then itu ada kata benda saja yaitu our planet. Itu boleh, teman-teman. Oke. Nah, misalkan setelahnya then itu kata bendanya jadi subjek, diikuti predikat juga nggak apa-apa. Jadi more than-nya itu jadi conjunction. Ya, contohnya Jupiter is much bigger than our planet is. Itu boleh. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan atau daripada planet kita. Sama artinya. Hanya strukturnya aja beda. Kemudian yang ketiga, setelahnya then itu kalau mau diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi is dulu baru our planet juga nggak apa-apa, ya. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Jadi untuk penanda nomor 4 ini lebih fleksibel. Boleh dibalik, boleh tidak, boleh juga cuma kata benda yang dibandingkan aja. Seperti itu. Artinya sama ya. Kemudian kita ke penanda kelima, yaitu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Kemudian dipindah sebelumnya subjek tanpa ada koma, maka nanti subjeknya nggak mau ketemu langsung. Oke. Nah, contoh yang urut dulu ya, yang SP dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Di situ S-nya adalah Himalaya, subjek ya. P-nya atau predikatnya adalah is located. Nah, itu ada verb 3 yang agak panjang, teman-teman. Ini kalau dipindah sebelumnya subjek Himalaya, Himalayanya nggak mau ketemu langsung ya. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Jadi predikat dulu is, baru subjeknya Himalaya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang verb ing contohnya, Himalaya is lying between China and Nepal. Artinya sama, Himalaya itu berada di antara China dan Nepal. Nah, lying sampai Nepal kita pindah sebelumnya Himalaya, nanti Himalaya nggak mau langsung ketemu. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, penanda terakhir. Nah, ini yang paling sulit, teman-teman. Kenapa saya bilang paling sulit? Karena aturannya paling banyak. Tapi teman-teman tenang aja. Selama saya menjoki tes TOEFL yang ITP, ya, udah sekitar 2 tahun, saya belum pernah menemukan ada soal ini. Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu. Tapi soal jenis ini tuh sering keluar di TOEFL prediksi. Kalau nggak gitu ya di TOEFL yang dari lembaga-lembaga atau pokoknya yang buat itu bukan asli TS. Nah, itu sering keluar, teman-teman, if ini. Apa namanya? Inversi jenis conditional sentence yang if-nya dihapus ini. Seperti itu. Jangan, teman-teman. Jadi gini, itu aja untuk disclaimer aja. Maksudnya kayak biar teman-teman tahu kenapa saya nggak pakai buku. Kenapa saya nggak pakai buku yang teman-teman mungkin dulu di awal dikasih oleh lembaga kan. Ada 3, listening, structure, sama reading. Itu buku Longman. Kenapa saya nggak pakai buku Longman, teman-teman? Karena dulu saya sudah pakai buku itu dan memang benar. Member-member saya dulu selama beberapa periode di kampus Inggris ya, itu mengeluh. Sulit banget pakai buku itu. Malah bikin bingung seperti itu. Nah, kenapa kok bikin bingung, teman-teman? Bayangin aja teman-teman di structure itu per nomor cuma punya waktu 30 detik paling lama untuk mengerjakan satu soal.
Nah, sedangkan di apa namanya, di buku itu, structure itu di-cover, totalnya ya, itu adalah 60 skill. Nah, jadi ketika teman-teman mengerjakan satu soal, teman-teman harus memikirkan dari skill 1 sampai skill 60 itu kira-kira masuknya yang mana. Nah, sedangkan yang saya kasihkan ini adalah yang, saya anggap, lebih mudah karena saya mempraktekkannya sendiri teman-teman dan alhamdulillah bisa menghemat banyak sekali waktu dalam mengerjakan, tes TOEFL, terutama structure seperti itu. Nah, jadi disclaimer untuk conditional if ini nggak akan keluar di soal TOEFL yang asli ITP yang dari ITS ya. Kalau teman-teman nanti, tes dari lembaga, dari Kingdom itu ada. Saya tahu karena saya tahu kisi-kisinya gitu. Oke. Jadi, kalau teman-teman ada conjunction if di dalam kalimat, if-nya itu dihapus, maka nanti if-nya diganti pakai auxiliary. Nah, sayangnya kalimat pengandaian atau kalimat yang pakai conjunction if, caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris itu ada 3 tipe. Oke. Tipe pertama itu namanya adalah future possibility. Kalau diartikan ya, kemungkinan yang masih bisa terjadi di masa depan, kayak gitu. Nah, kenapa kok, apa namanya, masih bisa terjadi di masa depan, karena kita pakainya will, akan, itu masih bisa terjadi. Contohnya gini, konteks dalam bahasa Indonesia gini, "Aku akan main ke rumahmu nanti sore kalau tidak hujan," atau seandainya tidak hujan, atau jika tidak hujan. Nah, kalau seandainya sama jika itu kan bahasa Inggrisnya if, teman-teman. Nah, itu masih bisa terjadi tergantung hujan atau tidak. Itu namanya future possibility, 50-50, ya. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, if-nya itu diganti menjadi should. Jadi auxiliary should. Contohnya seperti ini. I will visit you if the pandemic is over. Nah, itu masih ada if-nya. Kalau if-nya gini kita hapus, teman-teman, nanti jadi should. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu. Jadi ini artinya sama. Saya akan mengunjungimu seandainya pandeminya nanti sudah selesai. Ya, jadi penandanya teman-teman itu ada will verb 1. Kalau if dihapus diganti jadi should. Right? Lanjut ke tipe kedua. Nah, kalau tipe kedua ini namanya adalah present unreal. Nah, kenapa dinamai present unreal? Ini untuk mengandai-andai sesuatu yang berkebalikan dengan fakta yang sedang terjadi. Atau fakta lah yang terus-menerus terjadi kayak gitu, kenyataan. Contoh, kan saya cowok ya teman-teman. Seandainya saya adalah perempuan, saya akan menggunakan lipstik. Misalnya seperti itu. Nah itu kan nggak mungkin saya jadi perempuan itu nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada atau gini deh yang umum, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah bulan tuh nggak bisa ngomong teman-teman. Secara fakta ya atau secara sains gitu, dia nggak bisa ngomong. Nah itu yang dimaksud dengan pengandaian tipe 2 ini, yaitu menghayal sesuatu yang berkebalikan dengan fakta. Yang nggak mungkin terjadi lah kayak gitu. Nah, nanti penandanya teman-teman kalau menemukan would verb 1. Jadi kalau tipe 1 tadi will verb 1, kalau tipe 2 itu adalah would verb 1. Oke, nah nanti kalau ada would verb 1, if-nya dihapus, if-nya diganti jadi were. Right? Contohnya adalah, I would visit you if the pandemic were over. Saya akan mengunjungimu seandainya pandeminya sekarang ini sudah selesai. Nah, berarti artinya pandeminya ini belum selesai. Makanya dia tidak mengunjunginya, seperti itu. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, were-nya ini pindah, gantikan if, teman-teman. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Artinya sama. Nah, kemudian gimana, Sir, kalau predikatnya bukan pakai were? Dia pakai kata kerja yang punya arti, verb 2 pasti ya. Contohnya, I would visit you if the pandemic did not persist. Saya akan mengunjungimu sekarang seandainya pandeminya itu tidak berlanjut. Nah, itu ada did not persist itu verb 2 ya, lampau. Nah, kalau misalkan if dihapus tetap teman-teman. Kalau ada would verb 1 itu nanti dihapus diganti jadi were. Oke, jadinya I would visit you were the pandemic. Nah, baru did not persist-nya kita ganti menjadi to verb 1. Jadinya not to persist. Seperti itu. Kemudian tipe ketiga, nah ini tipe ketiga ini caranya kita mengandai-andai sesuatu yang sudah berlalu atau cara biasanya orang nyebutnya penyesalan kayak gitu ya. Contohnya gini kalau dalam bahasa Indonesia, seandainya saja kemarin saya datang ke pesta pernikahanmu, pasti saya dapat iPhone seperti yang lain. Contoh ya, nah berarti dari kalimat tadi bisa ditarik kesimpulan kalau saya tidak dapat iPhone seperti yang lain karena saya tidak datang ke pernikahanmu
kemarin. Seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan mengandai-andai berkebalikan dengan lampau. Oke, nanti penandanya teman-teman akan menemukan ada would have verb 3. Memang agak panjang, teman-teman. Would have verb 3. Nah, nanti kalau if dihapus, if-nya diganti dengan had. Contohnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin, seandainya pandeminya kemarin sudah selesai. Seperti itu. Nah, kalau if dihapus, had-nya pindah menggantikan tempatnya if. Contohnya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, diingat-ingat teman-teman, untuk yang penanda ke-6 ini tidak akan keluar di soal TOEFL yang asli ITP ya, yang dari ITS maksud saya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai inversi. Sebelum kita ke contoh latihan, penerapan teori yang sudah kita pelajari tadi ke latihan, contoh soal. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Sir, maaf mau nanya, di penanda keempat tadi kenapa is-nya ada 2 ya? Sebentar, penanda keempat. Yang mana, Miss? Is-nya ada 2 ya? Yang pertama sama yang kedua, right? Nah, is-nya yang di bawah itu, jadi gini, kalau kita mau pakai more than, jadi kalau kita pakai more than, setelahnya itu boleh diikuti benda yang dibandingkan aja. Ini kan membandingkan Jupiter dan planet kita kan. Kalau Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, di setelahnya di setelahnya then itu juga bisa menjadi conjunction, teman-teman. Jadi dia bisa jadi conjunction. Seperti yang teman-teman tahu, dalam bahasa Inggris, satu kata itu biasanya memiliki lebih dari satu makna dan lebih dari satu kelas kata. Contoh nih teman-teman, ada kata apa ya yang sering itu misalnya date. Date itu dia bisa kata kerja, artinya adalah berawal atau berasal atau bermula gitu ya. Kemudian dia juga bisa kata benda, artinya ada tanggal. Dia juga bisa kalau kata benda dia juga bisa kurma. Kurma itu bahasa Inggrisnya juga date, teman-teman. Kemudian dia juga bisa jadi kata benda. Sorry, date itu benda ya. Sorry, date itu benda yang tanggal sama kurma. Kata kerja yang kurang kata kerja sudah. Sorry, saya lupa nulisnya. Jadi verb yang ini noun, teman-teman. Yang ini noun. Oke, nah ini nggak ada, sorry. Nah, berarti dia bisa jadi verb, bisa jadi noun, padahal satu kata. Sama kayak then itu bisa jadi preposisi yang atas ya. Then juga bisa jadi conjunction yang bawah. Makanya di bawah itu ada 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu, Miss. Nah, kalau teman-teman misalnya ragu, teman-teman bisa cek di Longman atau di kamus. Boleh, selain Longman nggak apa-apa, intinya kamus yang kredibel, yang dibuat asli oleh Amerika atau Inggris ya, teman-teman. Sebentar, saya bukakan kamusnya dulu. Sebentar. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Oke, sudah ya, thank you. Nah, mari kita cari kata then. Yang pakai A ya, sorry, then. Nah, then itu teman-teman, itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Right? Nah, contohnya yang dia adalah preposition yang ini, yang atas ini. Natalie was prettier than her sister. Itu dia kalau dia jadi preposition karena setelahnya cuma diikuti kata benda, ya. Nah, tapi then itu juga bisa jadi conjunction atau kata hubung. Untuk preposition kita bahas nanti hari ke-7, teman-teman. Don't worry, oke? Okay? Hari ini kita sorry, yang sudah kita pelajari adalah yang conjunction, right? Sama Mr. Chan kemarin di hari kedua. Nah, contohnya yang then itu yang conjunction itu setelahnya ada subjek predikatnya. Contohnya adalah you need that money more than I do. Nah, itu ada I subjek sama predikat do. Nah, kalau misalnya ini diganti, kalau than-nya ini jadi preposisi gimana, Sir? Bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jadinya, you need that money more than me. Itu nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin beda beda arti dikit, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. More than me itu nggak salah secara grammar, ya. Kemudian contoh lagi di bawah, nah itu ada 2 kata kerja. There were more people there than I expected.
Seperti itu. Jadi then itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Gimana Miss? Apakah menjawab pertanyaannya atau oke dapat ya? Alright. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman silahkan. Jadi penggunaan kata itu kita ikuti dari kelas katanya ya teman-teman. Karena kelas kata yang mana jumlahnya nanti ada 7. Totalnya yang kita pelajari nanti ada 7. Nah kelas kata itu nanti mempengaruhi penggunaannya di dalam kalimat. Contohnya kata benda itu fungsinya sebagai subjek, kalau nggak gitu sebagai objek. Kata kerja itu fungsinya jadi predikat. Conjunction itu sebagai konektor atau penghubung. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Jangan sungkan-sungkan bertanya, teman-teman. Takutnya kalau nggak ditanyakan nanti malah nggak bisa seperti itu. Nggak ada ya, so far so good ya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke contoh soal. Kita praktekkan teori yang udah kita pelajari tadi ke contoh soalnya. Nah, caranya sama seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya, dicari predikat dulu di soal, ya. Kalau saya cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya teman-teman butuh predikat di titik-titik karena kalimat selalu butuh predikat. Nah, kemudian dicek sebelum titik-titik ada kata benda yang lepas tanpa preposisi enggak? Ada subjeknya enggak? Kalau kita lihat di sebelum titik-titik, nah ini sebenarnya ada kata benda the second level ya teman-teman. Tapi kalau kata benda itu sudah tercaplok atau terkena preposisi sebelumnya, ini harus jadi satu kesatuan dan fungsinya akan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu nggak bisa jadi subjek. Seperti itu. Mister, itu example skill berapa di book? Kalau ini saya ambilnya dari buku, tapi saya lupa ya. Ini example skill berapa? Tapi yang pasti ini tentang inverted subject predikat. Coba dilihat di daftar isi. Kalau ada daftar isinya, judulnya adalah inverted subject predicate atau subject verb. Inverted subject verb gitu biasanya. Kalau skill berapanya, nah itu saya lupa. Dan saya nggak pakai buku ya teman-teman, karena dulu sudah terlanjur bisa dibilang terlanjur kecewa dulu sebelum saya gabung Kingdom itu saya pakai buku itu dan bisa dibilang banyak yang testimoninya nggak bagus gitu dari member-member, karena saya dulu tinggalnya di camp teman-teman, sama member-member jadi satu gitu, jadi kalau ada keluhan-keluhan saya tahu gitu. Judulnya inverted subject verb, nanti bisa dilihat. Nah itu the parking lot juga sama, di sebelumnya ada preposisi of teman-teman, ini jadi keterangan juga. Nah keterangan itu nggak bisa jadi subjek, artinya kita butuh subjek sama predikat. Tapi jangan buru-buru teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kalau teman-teman butuh subjek predikat di titik-titik, tapi kok titik-titiknya di belakang atau di tengah, teman-teman harus curiga. Sebelumnya subjek itu ada apa ya? Karena nggak wajar subjek predikat kok tempatnya di tengah atau di akhir seperti ini. Oke, dan benar saja kalau kita lihat di depan sebelumnya titik-titik itu ada kata on the second level of the parking lot. Itu kalau diartikan di lantai 2 di tempat parkir atau di lantai 2 dari tempat parkiran. Nah itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi. Ya, jadi ini adalah penanda inversi nomor 2, teman-teman. Keterangan tempat pindah di sebelum subjek tanpa koma. Oke, jadi jangan cari yang subjek predikat, karena kalau teman-teman mencari subjek predikat nanti pasti teman-teman jawabnya Charlie. Sedangkan Charlie itu salah, karena R itu nggak boleh berhenti teman-teman. Ya, sedangkan di sini R-nya berhenti, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat R, subjeknya adalah some empty stalls. Jadi predikat dulu, baru subjek. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari contoh soal pertama. Nggak ada ya? Oke, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung unmute saja supaya nanti lebih enak ya. Jadi potong saya nggak apa-apa. Kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ setelah titik-titik ada stopped, teman-teman. Verb kalau ada ed-nya ini di belakang ini, itu bisa saja dia verb 2, lampau predikat ya. Dia bisa saja verb 3. Nah, ini materi teman-teman hari ketiga kemarin ya. Nah, gimana cara menentukannya apakah dia verb 2, verb 3 di konteks soal ini?
ya. Kita mengikuti aturan penggunaan verb 2 sama verb 3, teman. Apa itu? Verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary. Ya, saya ulangi lagi. Verb 2 itu nggak boleh pakai auxiliary. Dia hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat tanpa auxiliary. Sedangkan verb 3, kalau mau dijadikan predikat, karena kan di sini kita butuh predikat, teman-teman. Dia selalu butuh auxiliary. Jadi harus ada auxiliary-nya. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, kita lihat di pilihan ganda. Ada auxiliary nggak? Nah, kalau di pilihan ganda itu kita lihat ada auxiliary will be. Will be. Kemudian ada will be, ada will be. Nah, ini semuanya ada auxiliary-nya. Artinya ini bukan verb 2 ya, tapi dia adalah verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat kalau dia sendirian. Oke, jadi kita carikan auxiliary-nya. Artinya di sini tadi kita belum punya predikat dan di sebelumnya titik-titik itu nggak ada kata benda yang bisa jadi subjek ya, teman-teman. Artinya di titik-titik kita butuh subjek predikat. Nah, tapi kok subjek predikat di tengah-tengah kalimat? Itu teman-teman wajib curiga. Ada apa di sebelumnya subjek? Nah, ini ada only in. Only in ini keterangan yang maknanya negatif. Oke, sampai selesai itu situations ini keterangan yang maknanya negatif. Oke, nah berarti bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang mana kira-kira, teman-teman? Dicoba dulu, jangan takut salah. Kira-kira jawabannya yang mana? Boleh dicek di chat, boleh dikirim di chat, boleh juga teman-teman unmute, nggak apa-apa, bebas. Feel free in our class, guys. Kita hidupkan suasana kelas kita. Ya, jawabannya adalah yang delta. Betul. Jangan tertipu dengan yang alpha ya, teman-teman. Yang saya bilang di awal tadi, untuk penginversian atau membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, kalau ada auxiliary, itu yang bisa pindah sebelumnya subjek. Hanya satu auxiliary yang paling depan. Nah, sedangkan di sini be ini nggak boleh ikut. Harusnya be-nya tetap di setelahnya subjek. Oke. Nah, berarti yang alpha salah. Kalau yang bravo itu jelas salah karena tidak diinversi ya. Kalau yang Charlie salahnya karena ada kata hubung atau conjunction that. Sedangkan di sini subjek predikatnya cuma satu. Nggak bisa ya kalau subjek predikat cuma satu kita masukkan conjunction. Karena nanti kalau diartikan nggak selesai, teman-teman. Apa namanya, pesannya atau informasinya atau kalimatnya seperti itu. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya di situasi yang sangat berbahaya saja mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, contoh soal terakhir. Ini adalah musuh dari inversi, teman-teman, atau lawannya inversi. Kenapa saya bilang lawannya inversi? Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik sebelumnya tepat itu ada conjunction, fix setelahnya jangan diinversi ya. Conjunction itu aturannya setelahnya harus urut, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Makanya ada CSP. CSP itu susunan yang namanya adalah dependent clause yang akan kita pelajari hari ke-10 nanti. Oke. Jadi CSP ini nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh CPS. Nah, hanya ada satu conjunction yang setelahnya itu boleh dibalik. Saya ulangi lagi, hanya ada satu conjunction yang boleh setelahnya itu predikat dulu baru subjek, yaitu conjunction nor. Selain conjunction nor, itu nggak boleh, harus urut conjunction, baru subjek, baru predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik, sebelumnya ada conjunction, fix di situ tempatnya subjek, kemudian predikat. Jadi jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, yeah, that's right. The answer is Charlie ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukannya. Seperti itu. Alright, dari 3 contoh soal tadi yang sudah kita bahas, mungkin sebelum kita ke latihan buat teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan teman-teman. Clear ya? Oke, kalau clear kita lanjut ke latihan soal kalau gitu buat teman-teman. Dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas, 30 detik dimulai dari sekarang. Time's yours. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban Delta dan Charlie. Kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu kalau saya. Di situ ada predikat, ternyata nggak ada teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Kemudian kita cek sebelumnya, apakah sudah ada subjek. Nah, ternyata belum ada kata benda yang bisa jadi subjek, artinya kita belum punya subjek dan predikat, teman-teman. Nah, tapi kok subjek predikat tempatnya di tengah-tengah seperti ini, teman-teman wajib curiga, ada apa di sebelumnya subjek? Siapa tahu itu penanda inversi ya. Ternyata benar aja itu ada kata not until the First World War. Ini penanda inversi nomor 3 yang saya minta untuk difoto tadi sama teman-teman tadi ya. Nah, kalau ada penanda inversi, maka bukan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Mengikuti aturan yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kita cek yang alpha itu dia subjek dulu baru predikat. Nggak bisa ya teman-teman, harus diinversi, harus dibalik. Harusnya was a determined effort written, seperti itu. Kalau yang Bravo ada predikat made. Nah, ini nggak bisa teman-teman. A determined effort ini bukan subjek. Kenapa? Karena made itu kalau diartikan, dia verb 2 dari make ya, artinya membuat teman-teman. Membuat itu butuh objek. Nggak mungkin kita hanya bilang ke orang, kemarin saya membuat. Terus kita diem. Pasti orang yang kita ajak ngomong tanya, membuat apa woi gitu. Kalau nggak itu, eh, apa? Orangnya bakal nungguin kita nyelesain kalimat kita kayak gitu. Nah, berarti kalau ada kata benda jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu adalah objek bukan subjek, teman-teman. Ya, Bravo bukan. Kemudian kalau yang Charlie di situ ada subjek a determined effort, predikatnya adalah was made. Nah, yang salah adalah ada conjunction-nya, teman-teman. Oke, kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika subjek predikat di dalam kalimat itu cuma ada satu. Karena nanti kalimatnya nggak selesai. Contohnya gini, maksud saya ya. Misal saya bilang ke teman-teman nih, karena hari ini hujan, nah terus saya diem. Pasti kalimatnya belum selesai, pasti teman-teman nungguin, kalau nggak gitu teman-teman pasti bertanya, kenapa Sir gitu. Nah, karena kalau kita analisa teman-teman, karena hari ini hujan itu kalau di bahasa Inggris kan ya, because it rains today. Nah, ini dia sebenarnya punya subjek predikat. It itu subjeknya, predikatnya adalah rains. Ada conjunction because, ini yang bikin dia nggak selesai kalimatnya. Jadi, karena hari ini hujan, nah, itu kan nggak selesai. Bedakan ketika saya hanya bilang hari ini hujan. Nah, itu udah selesai. Informasi yang saya sampaikan ke teman-teman udah selesai. Itu adalah alasan kenapa conjunction itu tidak boleh dimasukkan ke kalimat ketika subjek predikat itu cuma satu, teman-teman. Oke, materi hari kedua ya. Subjek predikat boleh dimasukkan ketika maksud saya conjunction boleh dimasukkan ketika subjek predikatnya itu lebih dari satu. Oke, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary was. Verb-nya adalah made. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya yaitu a determined effort. Jadi nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Tidak sampai Perang Dunia Pertama ada usaha yang terstruktur gitu ya, dibuat untuk memajukan atau mengembangkan atau memperbaiki sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita coba lagi. Jangan takut benar, kita belajar. Nomor 2, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Jangan takut salah. Sedapatnya teman-teman dulu, sepemahamannya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban alpha. Alright, semua menjawab alpha ya. Ada jawaban delta. Oke, antara alpha atau delta kita cek bersama teman-teman. Di situ ada cari predikat dulu di soal, belum ada predikat ya di situ, sama sekali nggak ada kata kerja. Artinya di titik-titik kita butuh predikat, cek apakah sudah ada subjek sebelum titik-titik.
Nah, di situ nggak ada kata benda yang bebas, yang lepas. Semuanya punya preposisi, teman-teman. Nah, ini keterangan semuanya. Berarti di sini kita butuh subjek. Nah, tapi subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal. Maka teman-teman wajib curiga, ada apa di situ? Oke. Nah, ternyata kalau di depan kita lihat itu ada in the eastern part of New Jersey. Kalau diartikan di bagian timur New Jersey, itu keterangan tempat. Nah, kalau keterangan tempat pindah sebelumnya subjek itu menjadi penanda inversi nomor 2 tadi ya. Oke. Nah, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Dan memang benar antara alfa atau delta, teman-teman. Yang predikat dulu baru subjek ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya A sama delta adalah kita butuh there nggak? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena sudah ada penanda inversi dan dia keterangan tempat. There itu juga keterangan tempat, teman-teman. Nah, nanti kalau kita pilih yang delta, nanti penanda tempatnya ada 2. Penanda inversinya double, pemborosan jadinya. Sudah ada tempat yang jelas, namanya adalah in the eastern part of New Jersey, diikuti keterangan tempat yang belum jelas. There itu kan belum jelas. Kalau kita bilang ke orang, saya tinggal di sana. Nah, di sana di mana gitu, harus dijelaskan gitu. Oke, jadi pilih salah satu aja, jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur New Jersey ada kota Elizabeth, sebuah pusat eh, perakitan dan pengiriman barang yang besar, seperti itu ya. Oke, dicoba lagi nomor 3, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo. Oh enggak, ada jawaban Alpha juga. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, belum ada predikat ya teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Kemudian kita cek apakah sudah ada subjek. Belum ada kata benda yang lepas di situ. Nah, berarti kita kehilangan subjek juga. Jadi cari subjek predikat, tapi jangan buru-buru. Subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini. Teman-teman wajib curiga. Cek dulu sebelumnya ada apa. Nah, ternyata ada verb 3 yang dia agak panjang. Nah, ini adalah penanda inversi nomor 5, teman-teman. Verb ing atau verb 3 yang agak panjang, dia penanda inversi. Ya. Nah, berarti cari yang urutannya bukan yang subjek predikat, tapi di situ sudah ada subjeknya ya, teman-teman. Setelah titik-titik itu ada kata benda, ini adalah subjeknya, yaitu an adrenal gland. Artinya kita hanya kehilangan predikat saja. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, yang ada predikatnya itu antara Bravo sama Alpha. Oke, Charlie nggak bisa teman-teman, itu nggak ada predikatnya. Delta juga sama, nggak ada predikatnya. Ya, kita kalau di kalimat itu wajib ada subjek, ada predikat. Nah, berarti antara Alpha sama Bravo bedanya hanyalah kalau yang Alpha itu pakai conjunction, kalau yang Bravo tidak. Ya, nah kita nggak butuh conjunction kalau subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nah, kidney di sini fungsinya sebagai apa, Sir? Kan di soal katanya subjeknya adalah an adrenal gland. Sedangkan kok ada kata benda di sebelumnya is. Buat teman-teman mungkin yang kurang familiar dengan kidney, kidney itu artinya adalah ginjal. Dia kata benda, ya. Nah, kata benda di sini bukan fungsinya sebagai subjek, teman-teman, tapi ini adalah object of preposition atau objek dari preposisi of. Of itu kelas katanya preposisi. Dan preposisi itu selalu butuh objek, butuh kata benda untuk dirubah menjadi keterangan. Preposisi nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, menempati posisi kalimat sendiri nggak bisa. Ya, dia hanya bisa, dia hanya punya fungsi saja. Dia nggak punya peran di kalimat, hanya punya fungsi. Fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu ya. Jadi kidney ini adalah keterangan ya, kata benda yang dimiliki oleh preposition. Seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu.
Coba lagi nomor 4, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary date. Verb-nya adalah begin, teman-teman. Nah, subjeknya itu diapit di tengah-tengahnya itu. Cornell University. Ya, berarti ini inversi. Ada bagian predikat sebelumnya subjek. Nah, berarti di sini kita disuruh mencari penandanya inversi, teman-teman. Oke, kita disuruh mencari penandanya inversi. Nah, penandanya inversi tadi itu ada 6 ya. Yang pertama adalah there. Di situ nggak ada ABCD there. Yang kedua keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu kalau misalkan mau dibuat dari preposisi plus noun, itu harus kata bendanya kata benda tempat, teman-teman. Sedangkan tahun itu adalah kata benda waktu, ya. Nanti kalau ditambahkan preposisi di sini, dia akan menjadi keterangan waktu. Dan keterangan waktu itu bukan menjadi penanda inversi. Yang menjadi penanda inversi tadi adalah keterangan tempat. Oke. Nah, tapi keterangan waktu itu bisa menjadi penanda inversi, ada syaratnya. Syaratnya harus dinegatifkan, teman-teman. Nanti jadi penanda inversi nomor 3 ya. Negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, berarti Charlie sama Delta nggak bisa. Ya, kenapa? Karena dia positif, bukan negatif. Until sama in itu supaya negatif ya ditambahkan not sebelumnya. Nah, berarti antara alpha atau bravo. Nah, jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang saya minta untuk difoto tadi, yang nggak perlu dihafal tadi, yang ada adalah yang alfa. Kenapa? Nah, since itu sebenarnya juga preposisi, teman-teman. Dan dia diikuti kata benda nanti artinya sejak 1895. Nah, tapi nggak ada. Orang sana bilang tidak sejak 1895, nggak ada. Oke. Yang ada kalau teman-teman menemukan not since, itu artinya bukan karena. Nah, sedangkan since yang diartikan karena itu kelas katanya adalah conjunction. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan, tidak sampai 1895 Universitas Cornell mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Oke, dicoba lagi teman-teman nomor 5 ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat. Sedapatnya dulu, sepemahaman teman-teman dulu. Salah, it's okay. Kita belajar. Baik, ada jawaban alpha. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata grew, verb 2 ya. Subjeknya adalah the average level. Kemudian, nah di situ ada conjunction when. Yang saya bilang tadi, kalau sebelum titik-titik teman-teman menemukan conjunction, conjunction itu strukturnya sudah fix, teman-teman. Nggak boleh dibolak-balik ya. Struktur conjunction itu adalah CSP, conjunction subject predikat. Hanya ada satu conjunction yang boleh CPS, yaitu nor. Selain nor, semua conjunction itu harus S dulu baru P, subjek dulu baru predikat. Nah, kita cek di pilihan ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha ada subjek inflation, predikatnya adalah began, kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo ini inversion, nggak bisa teman. Nanti jadi pertanyaan dia. When did inflation begin? Kapan inflasi bermula? Nah, jadi pertanyaan, nggak bisa ya.
Sedangkan di situ berakhiran dengan titik kalimatnya. Dan di soal structure TOEFL itu tidak pernah ada kata kalimat tanya atau tanda tanya di soalnya. Kalau yang Charlie itu ada subjek the beginning ya, of inflation tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang delta ada, nah ini inversi juga nggak bisa ya teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Jadi the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid 1960s when inflation began. Kalau diartikan tingkat rata-rata dari harga barang di Amerika Serikat itu naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 hingga pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal atau bermula seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Dicoba lagi ya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sebentar. Kenapa C bisa dibilang tidak ada predikat? Nah, predikatnya mana, Mister? Kira-kira ada kata kerja nggak? Yang bisa jadi predikat itu kan kata kerja. Kalau yang Charlie itu predikatnya yang mana kira-kira? Kalau gini, misalkan menurut Mister Galang, inflation itu adalah predikat bukan, Sir? Bisa dibilang. Nah, nanti kita buktikan bersama. Kira-kira menurut Mister yang mana yang predikat? Kira-kira di pilihan Charlie maksud saya. The beginning. Oke, teman-teman kalau ada kata the itu sudah pasti setelahnya, bukan setelahnya pas ya, nggak harus setelahnya pas. Pokoknya setelah kata the itu harus ada benda. Sampai dia boleh nabrak preposisi seperti ini. Ada of itu kan preposisi. Nah, itu setelahnya the harus ada benda. Nah, kalau ada ing itu adalah kata benda, teman-teman. The beginning. Ya, dia berdiri sendiri. Nggak ada auxiliary sebenarnya. Atau kita cek aja di kamus seperti biasa ya. Untuk mengecek kelas kata, teman-teman harus konsultasi ke kamus, terutama kamus yang kredibel, yang dibuat asli oleh Amerika atau Inggris. Nah, salah satunya kalau saya lebih suka pakai Longman. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke Longman ya. Oke, sudah. Thank you. Kita cari kata beginning, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, beginning, kelas katanya di situ adalah noun. Ya, dia adalah countable, bisa dihitung, dan biasanya itu dipakainya selalu tunggal. Ya, contohnya adalah, she's been here since the beginning of the year. Contohnya lagi, there's a short poem at the beginning of every chapter. Nah, itu bukan kata kerja, tapi dia adalah kata benda. Seperti itu. Jadi kalau ada the, itu sampai nabrak of, teman-teman, itu pasti ada benda, harus ada bendanya. Of atau teman-temannya of, namanya preposisi. Seperti itu, Mister. Gimana, Mister Galang? Apakah membantu? Oke, dapat ya. Nah, memang untuk TOEFL ini banyak sekali vocab-vocab yang mungkin buat teman-teman yang mungkin awam itu terdengar aneh. Nah, ini kok bisa jadi kata benda, ini bisa jadi kata kerja. Nah, memang begitulah nggak enaknya bahasa Inggris, teman-teman. Tapi nggak apa, nanti kalau teman-teman udah terbiasa itu bakalan enak banget, gampang banget seperti itu. Oke, dicoba lagi, oke? Number 6. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Sebentar, layarnya. Oh, udah berubah ya. Kita lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, 30 seconds over. Yang sudah nemu jawaban boleh teman-teman kirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, mari kita cek bersama. Ada juga delta. Alright, kita cek teman-teman. Apakah di situ ada predikat di soal? Ternyata di setelah titik-titik ada to be ya, yaitu was. Kemudian, nah berarti titik-titik itu kan harusnya itu adalah tempatnya subjek, right? Tapi kalau teman-teman coba lihat di pilihan ganda, itu nggak ada yang bisa jadi subjek. Karena semuanya keterangan, teman-teman. Kalau nggak gitu preposisi. Ya, nah dan kalimat itu nggak mungkin nggak punya subjek. Oke, berarti subjeknya bukan di depan, tapi di belakang, di setelahnya was ini. Subjeknya adalah the first fully successful transatlantic cable. Kata bendanya di kabel ini. Oke.
Nah, berarti ini inversi, teman-teman. Auxiliary atau predikat dulu baru verb. Sorry, predikat dulu baru subjek maksud saya. Nah, berarti kita di sini diminta untuk mencari penanda inversi dan kalau teman-teman masih ingat, cuman ada satu di pilihan ganda yang bisa menjadi penanda inversi, yaitu yang alfa, ya. Jadi ini adalah penanda inversi nomor 3, negative expression, atau keterangan yang maknanya negatif. Terutama keterangan waktu. Keterangan waktu itu nggak bisa jadi penanda inversi, teman-teman, kecuali kalau dia dinegatifkan, seperti itu. Bravo nggak bisa juga, delta juga nggak bisa karena not until-nya belum selesai. Until itu dia kelas katanya ada 2. Kalau nggak conjunction, kita nggak butuh conjunction ya, ya preposition. Nah, kita juga nggak bisa preposition jadi subjek, nggak bisa. Preposition itu harus ada kata benda dulu setelahnya, supaya lengkap. Oke? Nah, nanti kalau dibaca not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan tidak sampai tahun 1866 kabel transatlantik pertama kali yang sukses itu akhirnya ditaruh. Maksudnya ditaruh di dasar laut itu untuk menghubungkan internet seluruh dunia. Oke, lanjut ke nomor 7, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie. Mari kita cek teman-teman. Ada juga Bravo, baik antara Charlie atau Bravo. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu ya di situ. Cari predikat dulu, di situ ada is also used setelah koma, subjeknya adalah it. Nah, kemudian sebelumnya itu ada fanboys yang mana sebelumnya ada satu koma. Nah, ini cara membedakan fanboys yang dia adalah conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat sama fanboys yang dia itu bukan menghubungkan dua subjek dua predikat adalah kalau misalnya fanboys itu sebelumnya ada koma satu, maka dia menghubungkan dua subjek dua predikat, teman-teman. Tapi kalau sebelumnya fanboys itu nggak ada komanya sama sekali atau komanya itu lebih dari satu, artinya apa namanya fanboys itu bukan menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Nah, karena di situ ada satu koma, artinya but ini menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, berarti di depan tadi harusnya kita butuh subjek sama predikat ya. Nah, tapi subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah kalimat seperti ini, terutama subjeknya ya. Ini nggak wajar gitu. Berarti kita cari dulu sebelumnya titik-titik ada apa. Nah, ternyata sebelumnya titik-titik ada kata not only. Kalau teman-teman cek yang saya minta untuk di foto tadi, yaitu penanda inversi nomor 3 tadi, yang merah tadi. Nah, itu ada salah satunya termasuk not only but also. Ya, jadi not only itu setelahnya harus diinversi, teman-teman. Kalau misalnya but also-nya itu menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti ini. Jadi cari predikat dulu baru subjek. Ya, betul. Jawabannya adalah delta, teman-teman. Kalau yang Charlie itu nggak ada predikatnya, Mister. Jadi verb ing yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada predikat auxiliary is, verbnya adalah used, subjeknya adalah seismology. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha to verb 1 itu bukan subjek, juga bukan predikat. Nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek predikat tapi nggak dibalik. Nggak bisa karena di situ ada not only, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie, nah itu tadi. Kalau yang Charlie itu nggak ada predikatnya, bisa dibilang seperti itu. Sorry, nggak ada predikatnya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Kalau kita baca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan, tidak hanya seismologi dipakai untuk menentukan kedalaman dari dasar laut, namun dia juga dipakai untuk mendeteksi minyak. Oke, lanjut lagi ke number 8. Dicoba lagi, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 30 seconds over dan ada jawaban delta, semuanya teman-teman menjawab delta ya. Ya, betul jawabannya adalah delta, teman-teman. Alasannya sebenarnya simpel banget. Kenapa? Karena di situ ada conjunction when. Yang saya bilang tadi, kalau setelahnya conjunction itu sudah fix tidak boleh diinversi ya. Berarti alpha salah, Charlie salah karena dia diinversi. Setelahnya conjunction itu harus urut subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, berarti antara Bravo sama, Delta. Cuman gini teman-teman, kenapa kok jawabannya adalah yang Delta bukan yang Bravo ya? Karena di situ di setelahnya titik-titik, teman-teman dikasih conjunction and yang dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi menghubungkan dua kata yang sama, yaitu setelahnya ada verb 3 teman-teman, heated, maka sebelumnya juga harus ada verb 3 ya, dan di pilihan ganda itu di predikat yang ada verb 3-nya adalah yang delta. Ya, jadi itu nanti kalau dibaca, when baking powder is added to dough and heated, carbon dioxide is released, causing the dough to rise. Sorry, to rise ya. Kalau diartikan, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke adonan kue dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Seperti itu. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke, kita coba lagi ke nomor 9. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Dan ada 5 jawaban, ada 6 jawaban, 7 jawaban. Oke, antara Charlie atau Alpha. Kita cek bersama seperti biasa. Cari predikat dulu di situ ada kata consists. Subjeknya adalah it. Nah, berarti but ini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena sebelumnya cuma ada satu koma, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini ini harusnya kita butuh subjek sama predikat. Tapi subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini, dicek dulu sebelumnya ada kata apa. Nah, ternyata sebelumnya ada not only, ini penanda inversi, teman-teman. Nomor 3, yaitu negative adverb tadi. Oke, jadi bukan cari yang subjek predikat, sebentar. Bukan cari yang subjek predikat, tapi cari yang, sebentar ya, teman-teman. Nah, cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, sebentar. Ya, cari yang predikat dulu baru subjek. Karena ada penanda ini, teman-teman, not only ini. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, itu ada predikat is, subjeknya adalah the sun. Right? Nah, nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet manapun, namun tidak seperti para planet. Matahari itu mengandung sepenuhnya bahan atau material gas seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Hati-hati di sini ada jebakan ya. Tapi dicoba dulu sebisanya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo, ada jawaban Delta. Oke, kita cek bersama ya. Apakah Bravo atau Delta? Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ ada kata help. Oke. Nah, tapi sebelumnya help itu teman-teman menabrak kata but also, ada but-nya. But berarti di sini karena setelahnya nggak ada subjek, artinya but dan sebelumnya nggak ada satu koma, artinya but ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja ya, teman-teman. Nah, karena setelahnya ada predikat, maka sebelumnya tadi juga harusnya ada predikat.
Nah, terus kita cek apakah sudah ada subjek sebelum titik-titik. Ternyata sudah ada, teman-teman, yaitu GMO atau Genetically Modified Organisms. Jadi kalimat ini sudah ada subjek, ya. Nah, ada but di situ yang menghubungkan dua predikat, tapi predikatnya cuma satu. Jadi di sini kita hanya butuh predikat saja. Oke, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke, kalau yang alpha ada subjek lagi. Jadi yang salah ada double subjek ya. Nggak bisa. Nah, not only itu akan menjadi penanda inversi ketika tempatnya dia pindah sebelumnya subjek, teman-teman. Tapi kalau tempatnya di setelahnya subjek seperti ini dan sudah ada subjek jelas di situ, maka jangan dimasukkan subjek lagi, nanti jadi double. Charlie itu subjeknya double. Delta itu juga belum ada predikat di sini, belum lengkap ya. Maksudnya predikat untuk dihubungkan pakai but, maka nggak bisa dimasukkan CSP dulu, nggak bisa. CSP itu bisa dimasukkan lagi ketika subjek predikat yang intinya itu sudah lengkap. Seperti itu. Jadi jawabannya Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Kalau diartikan, organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari keempat mengenai bentuk kalimat yang unik namanya inversi ya, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai pembalikan posisi kalimat tadi yang harusnya subjek predikat jadi predikat subjek. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sebentar, Sir, kenapa sebelum but tidak ada koma? Nah, gini, but itu atau kita ke kamus lagi ya, karena memang sumber yang paling enak untuk belajar menurut saya itu kita ke kamus. Jadi kita cari kata but. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya teman-teman dulu, apakah layar teman-teman sudah lari ke kamus atau masih di PPT? Oke, sudah ya, thank you Miss. Jadi kita lihat di situ but itu kelas katanya ada lebih dari satu ya. Kalau ada angkanya seperti ini berarti ada lebih dari satu makna. Maksudnya lebih dari satu kelas kata. Yang pertama jadi conjunction dulu, teman-teman. Kita cek ya. Di situ but kalau ada koma sebelumnya, satu koma seperti ini, pasti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau kita lihat, it is an old car, but it is very reliable. Nah, it's ini maksudnya singkatan dari it is, teman-teman. Ya, setelahnya juga ada it is. Jadi dua subjek, dua predikat. Karena dia ada satu koma. Nah, tapi kita cari but yang nggak ada komanya. Contohnya, tapi yang udah lengkap sampai titik ya. Sebentar. Nah, ini yang nggak ada. Sebentar. I'd like to go, but I'm too busy. Sebentar teman. Ini saya agak aneh ya. Kenapa nggak ada komanya? Karena dia aturan Amerika, aturan penulisan Amerika yang formal atau yang akademik itu ada bedanya di situ. Jadi kalau kita nulis, kalau mau pakai but, ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat aja, jangan dikasih koma. Tapi kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, itu dikasih koma. Contohnya, nah ini, kalau teman-teman lihat contoh ketiga ini ya, yang bawah ini, saya tebelin. Nah, the purpose of the SIM is not to help the employers, but, nah kalau teman-teman lihat, sebelumnya but itu nggak ada komanya. Setelahnya but, itu nggak ada predikatnya. To verb 1 bukan predikat. Work di sini dia kata benda, teman-teman. Artinya pekerjaan-pekerjaan. Ya, jadi untuk menyediakan pekerjaan bagi orang-orang muda. Seperti itu. Oke, jadi but itu bisa pakai satu koma sebelumnya, bisa juga tanpa koma sebelumnya, Miss. Tergantung. Kalau misalnya sebelumnya ada satu koma, maka but itu harus diikuti subjek predikat setelahnya. Tapi kalau misalkan but sebelumnya nggak ada komanya, artinya but itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama aja. Misalnya bisa subjek dengan subjek. Contohnya, saya dan Wawan bekerja di sini. Nah, itu tadi dannya itu menghubungkan saya sama Wawan. Nah, itu kan subjeknya doang yang dua. Predikatnya cuma satu, yaitu bekerja. Contoh lagi, fanbase itu juga bisa menghubungkan apa namanya? Predikat dengan predikat. Contohnya, saya suka nanas atau saya suka apa ya? Saya suka nanas tetapi tidak suka nangka misalnya. I like pineapple but dislike jackfruit. Misalnya seperti itu. Nah, itu but itu menghubungkan like sama dislike tadi seperti itu. Oke, jadi dilihat apakah sebelumnya ada koma atau tidak. Subject verb but verb tidak selalu verb, Miss. Jadi memang misalnya subject but subject itu bisa
Verb-nya cuma satu atau predikatnya cuma satu bisa. Intinya fanboys itu, materi hari kedua ya teman-teman, itu bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat. Dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, tapi syaratnya harus paralel atau harus sama, Miss. Contoh kalau objek dengan objek juga bisa, subjek predikatnya cuma satu. Contohnya gini, saya suka nanas dan jeruk. Nah itu dan itu menghubungkan nanas jeruk. Saya suka nanas dan jeruk. Subjeknya cuma satu yaitu saya, predikatnya cuma satu yaitu suka. I love pineapple and orange. Misalnya seperti itu. Gimana, dapat nggak maksud saya? Oke, dapat ya. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, atau nanti ketika teman-teman mengerjakan latihan, Mister boleh tanya kamusnya. Nah nanti saya kirimkan, Miss. Jangan khawatir. Jadi setelah kelas nanti teman-teman akan saya kirimkan linknya, atau kalau teman-teman mau yang versi aplikasi juga ada, nanti bisa japri. Tapi nanti teman-teman saya kirim linknya karena takutnya kalau saya kirim yang aplikasi, saya kan pakai Android. Teman-teman mungkin ada yang pakai iPhone, nanti nggak bisa diinstal gitu. Jadi kalau kalau website itu kan bisa diakses siapa siapa saja gitu. Nah, di sini ada yang mengechat direct message ke saya, Miss Mia ya. Beliau bilang, "Awalnya pusing, Sir, tapi lama-lama paham dan terbiasa sih." Eee, Makasih, sangat insightful. That's good. Jadi gini, memang TOEFL ya, ini yang saya alami teman-teman. Ini sedikit masukan buat teman-teman. TOEFL itu teman-teman nggak perlu belajar teori banyak-banyak. Karena teorinya tuh ternyata setelah sekian lama yang saya sebutkan tadi ya, menjoki tadi, tapi jangan ditiru, itu nggak bagus gitu. Nah, saya dapat kalau, ternyata teorinya dikit banget. Secara saya sendiri juga tutor grammar, teman-teman, akhirnya saya tahu nggak semua grammar yang dipakai di, apa namanya, di TOEFL ITP yang asli ITS itu keluar babnya, kayak gitu. Jadi cuman pecahan-pecahan kecil aja kayak gitu, seperti itu. Oke, nice. Jadi untuk PPT juga nanti bisa diakses ya, teman-teman di apa namanya, di Google Drive yang akan saya kirim. Nah, nanti misalkan ada yang sudah saya kirim, tapi teman-teman tidak menemukan entah itu PPT, entah itu kamus, entah rekaman, nanti teman-teman bisa japri saya, "Sir, kok ininya nggak ada?" Gitu. Nah, nanti saya tambahkan ke grup atau kalau misalkan memang itu hanya untuk keperluan personal atau private, nanti ya saya kirim ke chat pribadi seperti itu. Seperti itu ya. Tapi mungkin untuk materi hari ini memang gini teman-teman, yang saya bilang tadi, teorinya memang sedikit, tapi saya harap teman-teman bisa hajar latihan terus, supaya teori yang sedikit tadi itu jadi insting. Maksudnya gini, jadi insting. Contoh gini teman-teman, kalau saya melihat ada soal TOEFL ya, ada soal di awal itu sudah ada kata not only, udah pasti, itu pasti cari predikat dulu baru subjek. Nah, tapi maksudnya gini, ada not only terus titik-titik setelahnya. Itu sudah pasti cari predikat dulu baru subjek, tanpa harus melihat sisa soalnya kayak gitu. Karena udah hafal. Nah, teman-teman nanti akan dapat hafal itu, dapat insting tadi itu dari sering-sering latihan, bukan sering-sering apa namanya? Membaca teori ya. Malah kadang kita baca teori yang terlalu banyak itu malah pusing, teman-teman. Setidaknya itu yang saya alami gitu, yang saya rasakan. Jadi saran saya jangan terlalu banyak teori, hajar aja latihan, teorinya yang secukupnya tadi, yang sedikit tadi. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan ketika latihan teman-teman bisa japri saya, oke? Kemudian kalau not only-nya berpasangan dengan but also masih tetap negative verb inversi. Nah, inversi itu ada syaratnya, teman-teman. Kalau mau pakai not only ya. Nah, ini mumpung kita masih di kamus ini. Ada syaratnya. Ketika not only itu letaknya di sebelum subjek, Miss. Ya, not only itu kalau dia tempatnya di sebelumnya subjek, dia menjadi penanda inversi. Kalau misalnya tempatnya tidak di sebelumnya subjek, contohnya yang ini ya, yang contoh ini kan not only-nya di tengah-tengah tuh. Ini bukan penanda inversi, teman-teman. Oke, nah itu subjeknya adalah Shakespeare, predikatnya adalah was. Nah, tapi kalau not only ini kita pindah sebelumnya subjek, contohnya yang di bawah ini, nanti menjadi penanda inversi. Teman-teman boleh lihat setelah kata not only itu ada kata do. Ini auxiliary, teman-teman. Subjeknya adalah the nurses. Nah, verb dari auxiliary do itu adalah kata want. Dan ini kamus Longman ya, yang bikin asli orang Amerika, bukan saya gitu maksudnya. Jadi gini,
keterangan, not only kan itu juga keterangan teman-teman. Kalau tempatnya dia di tengah-tengah kalimat seperti ini bukan penanda inversi. Contohnya yang nomor 10 tadi. Kita ke PPT lagi ya. Kita ke nomor 10 tadi. Nah, nomor 10 itu kan ada not only teman-teman. Ya kan? Ada not only di situ. Nah, not only ini bukan penanda inversi karena tempatnya di tengah-tengah kalimat. Not only ini akan menjadi penanda inversi jika dia pindah sebelumnya subjek. Nah, jadi misal nih, kalau misalnya kalimat ini yang sudah lengkap tadi, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment but also help to protect it, itu bisa diinversi. Misalnya ya, kalau kita mau inversi, saya tulis di atasnya teman-teman, di sini ya. Nah, ini kalau saya mau inversi kalimat ini jadinya nanti, sebentar saya panjangkan dulu. Not only-nya pindah ke depan, not only, nah karena verb-nya adalah verb 1, reduce, maka auxiliary yang dipakai adalah do. Not only do genetically, tulisannya kelihatan nggak teman-teman? Tulisan yang saya coret-coret di layar. Kelihatan. Oke, thank you, Miss. Genetically modified organisms. Reduce verb 1 juga ya, karena memang verb 1 itu kalau di predikat itu sebenarnya peleburan dari do sama verb 1. Nah, kalau di inversi yang pindah ya do-nya aja. Not only do genetically modified organisms reduce agriculture's impact on the environment, but, nah bla 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 itu tinggal nerusin gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalkan not only itu dia tempatnya di tengah, dia bukan penanda inversi ya. Tapi kalau tempatnya di awal, baru dia jadi penanda inversi. Seperti itu teman-teman. Dapat ya, Miss? Maksud saya? Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi atau masih bingung tentang inversi? Kalau bingung, bingungnya di mana gitu ya, teman-teman, biar bisa kita bahas atau kita jawab. Ya, setelah but also tetap. Karena but itu juga conjunction, Miss. Kan yang saya bilang tadi, conjunction itu urutannya fix, teman-teman. Struktur conjunction itu fix, CSP. Ya, ini udah fix conjunction, subjek predikat itu nggak boleh dibolak-balik. Oke, hanya ada satu C aja yang bisa dibalik atau satu conjunction saja yang setelahnya boleh diinversi yaitu nor, conjunction nor. Nah, selain conjunction nor ini nggak boleh diinversi. Jadi urutan CSP ini udah fix untuk conjunction. Jadi nggak boleh dirubah. Gimana? Apakah dapat? Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Alright, thank you so much. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya teman-teman. Atau nanti kalau teman-teman latihan yang di Google Drive yang akan saya kirim setelah ini dan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Oke, baik. Thank you so much for having me today and it's great to see you guys. I'll see you again next time. Bila saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, have a good day, guys.